Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, welcome back to our English class today. Dan kita sudah masuk ke semester genap ya. Sayangnya kita masih tetap harus belajar dari rumah karena pandemi ini masih belum berakhir. Tapi semuanya tetap harus semangat. Oke, materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang if conditional. Apa sih itu if conditional ya? Mungkin ini akan cocok sekali untuk kalian yang suka berhayal, suka berandai-andai gitu ya, dan punya banyak sekali mimpi. Oke, now let's get Video started. kali ini ada 3 tipe if conditional yang akan kita bahas. The first one is if conditional type 1. If conditional tipe pertama ini digunakan untuk menyatakan future plans atau rencana, dan bisa juga dia dipakai untuk menyatakan pengandaian dengan kemungkinan besar akan terjadi. Okay, now let's start by seeing the example. First one, if I come home late again today, my mother will get angry. Perhatikan ada 2 klausa ya dalam if conditional. Yang pertama disebut if clause atau klausa if yang berisi tentang pengandaiannya ya, berisi tentang syaratnya. Kemudian yang kedua disebut main clause atau klausa utamanya yang berisi apa yang akan terjadi kalau pengandaiannya itu ada. Misalnya di sini, kalau saya pulang telat lagi hari ini, itu if-nya ya, atau pengandaian atau syaratnya tadi. Maka yang akan terjadi adalah my mother will get angry, ibu saya akan marah. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. You may get stomachache if you eat too spicy food. Kamu mungkin akan sakit perut atau kamu bisa sakit perut kalau kamu makan makanan pedas terlalu banyak. Coba perhatikan di contoh yang kedua ini main clause-nya disimpan di depan. Jadi boleh dibalik ya, tidak harus if-nya yang di depan. Oke, main clause di depan, kemudian ini syaratnya. Ini akan terjadi, kamu akan sakit perut. Kemudian syaratnya adalah ketika kamu makan makanan terlalu pedas. Contoh selanjutnya bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Oke, sekarang kita lihat ke formula. Rumusnya ya. Dalam if conditional seperti sudah saya sebutkan tadi ada 2 klausa sehingga rumusnya ada 2. Yang pertama adalah rumus untuk if clause-nya, kemudian rumus untuk main clause-nya. Rumus untuk if clause atau klausa if itu diawali dengan if, kemudian subject, kemudian diikuti oleh verb bentuk pertama. Jadi kata kerjanya bentuk pertama ya. Bisa dilihat di contoh misalnya if itu adalah pengandaiannya, kemudian subjeknya you, verb satunya adalah consume, mengkonsumsi. If you consume nutritious food, ini if clause-nya. Kemudian main clause-nya subjeknya di sini misalnya your body, kemudian modals auxiliary, modalsnya di sini will, lalu diikuti verb satu. Verb satunya di sini adalah become. So if you consume nutritious food, your body will become stronger to fight the virus. Kalau kamu makan makanan bergizi, maka badan kamu akan menjadi kuat untuk melawan virus. Okay, now let's go to modals auxiliary. Jadi kalau kita bicara modals itu ada 5 jenis ini ya. Kalian masih ingat ya, ada will, can, shall, may, must. Ini untuk bentuk present-nya. Bentuk past-nya adalah will menjadi would, can menjadi could, shall menjadi should, may menjadi might, must menjadi had to. Okay, now we're going to go to type 2. If conditional tipe kedua ini dipakai untuk menyatakan pengandaian yang kemungkinan kecil terjadi atau bahkan impossible, bahkan tidak mungkin terjadi. For example, if I had wings to fly, I could touch the sky. Sama ya, ada 2 klausa. Yang pertama klausa if, kemudian diikuti oleh if main clause maksudnya ya. Di sini berarti kalau saya punya sayap untuk terbang, maka aku bisa menyentuh langit. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Sehingga kita pakai tipe kedua. Okay, second examples. I would save the world with my power if I were a superhero. Saya akan menyelamatkan dunia dengan kekuatan saya kalau saya adalah seorang superhero. Nah, ini yang di depan adalah main clause-nya ya. Kemudian diikuti
if clause-nya. Kalau kita lihat dari sisi makna kan ini juga hampir tidak mungkin. There's no real superhero in the world ya, nggak ada beneran superhero dengan kekuatan super kan ya. Sehingga kita pakai tipe 2. Nah, now we're going to go to the formula. Kita lihat rumusnya. Untuk tipe 2 ini, diingat-ingat ya, kalau tipe 2 itu bentuknya past. Kalau tipe 1 itu bentuknya present, sehingga dia pakai verb 1. Kalau tipe 2 itu bentuknya past, sehingga dia pakai verb kedua. If, ini, lihat polanya, kemudian subjeknya adalah I, verb keduanya adalah became, dari verb 1 become ya. If I became a very popular singer, itu if clause-nya, kemudian kita lihat main clause-nya, subjeknya I, kemudian modals auxiliary-nya pakai might. Ingat tadi ya, untuk tipe 2 ini kita polanya adalah past. So, I might travel around the world to do some tour concerts. Nah, kalimat ini mempunyai kemungkinan kecil untuk terjadi, sehingga kita pakai tipe kedua. Oke, last one is type 3. Tipe ketiga ini dipakai untuk menyatakan penyesalan atau sesuatu yang sudah terjadi gitu ya, tapi kita andaikan itu tidak seperti itu. Misalnya nih, biar lebih jelas. The accident might not have happened if Tom had driven the car carefully yesterday. Kecelakaan itu mungkin tidak terjadi kalau Tom mengendarai mobilnya dengan hati-hati kemarin. Artinya, kejadiannya sudah terjadi kemarin. Tapi orang tersebut mengandaikan kalau saja nggak kayak gitu. Nah, in a real life, di kehidupan nyata yang seperti ini tidak bagus ya. Tidak bagus karena sudah terjadi ya, buat apa untuk diandai-andaikan lagi. Oke, sekarang now we see the formula. Kita lihat rumusnya. Untuk if clause, lihat contoh ketiga ya. If, kemudian diikuti subjek, subjeknya I di sini. Nah, ini bedanya. Kalau tipe 1 tadi present, tipe kedua itu past, tipe ketiga itu pakai past perfect ya. Past perfect itu cirinya ada had diikuti verb ketiga. So, kita lihat contoh ya. If I had known, ini ya had, kemudian verb tiganya known dari know. If I had known that it was wrong, I wouldn't have done it. Nah, subjeknya I, kemudian modals auxiliary-nya wouldn't diikuti have plus verb 3. Ya, wouldn't have done, verb 3-nya done dari do ya. Kalau saya tahu hal itu salah, saya nggak akan melakukannya. Tapi kan dia sudah terlanjur melakukan, gitu ya. Jadi bentuknya seperti penyesalan. Today, hope you enjoy it dan mudah-mudahan bisa diterapkan ya dalam percakapan sehari-hari. See you on the next class. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.